Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara manusia banyak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan dan memandang dunia tempat pelampiasan hawa nafsu sebagai permainan. Mereka berjalan di rel-rel setan dan terus mengikuti langkah-langkah yang sesat. Mereka melupakan Allah dan Allah pun melupakan mereka. Mereka berpaling dari zikir kepada Allah dan Allah pun berpaling dari mereka. Rumah-rumah yang dihuni oleh orang seperti inilah yang menjadi tempat tinggal setan. Mereka menemani para penghuni rumah itu baik ketika mereka makan maupun minum. Adapun rumah-rumah yang dinaungi rahmat dan ketenangan adalah rumah-rumah yang diberi petunjuk dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senantiasa ada dan masuk di dalam rumah ini. Rumah-rumah inilah yang menolak segala macam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah ada beberapa jenis benda yang harus dibersihkan dari rumah kita. Berikut ini ada 10 benda yang dilarang ada dalam rumah seorang muslim. 1. Membersihkan rumah dari tanda-tanda salib. Tanda salib ini adalah tanda kesyirikan. Adapun rumah orang muslim adalah suci, itulah sebabnya tanda salib tidak boleh ada di dalam rumah seorang muslim. Larangan ini seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sesuatu yang berbentuk salib kecuali dirusaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. 2. Bersihkan rumah dari lukisan dan patung yang diagungkan. Berhati-hatilah dengan lukisan dan patung yang diciptakan untuk diagungkan karena keagungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah menghias rumah Anda dengan patung-patung karena semuanya dapat menghalangi malaikat masuk dan memasukkan setan ke dalam rumah. Oleh karena itu, rumah seorang muslim harus dibersihkan dari hal itu agar setan tidak dapat masuk. 3. Bersihkan rumah dari anjing. Barang siapa memanfaatkan anjing selain anjing untuk menjaga hewan ternak, anjing pintar untuk berburu, atau anjingnya disuruh menjaga tanaman, maka setiap hari pahalanya akan berkurang sebesar 1 kirot. Hadis riwayat Muslim. 4. Membersihkan rumah dari lonceng. Menurut hadis riwayat Muslim dikatakan, malaikat tidak akan berkawan dengan seseorang di sekitarnya terdapat anjing atau lonceng. Hadis riwayat Muslim. Lonceng adalah salah satu alat musik setan. Hadis riwayat Abu Dawud. Malaikat tidak akan berkawan dengan seseorang yang bepergian di mana bersamanya terdengar bunyi lonceng. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. 5. Membersihkan rumah dari segala bentuk permainan dan perjudian. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. 6. Membersihkan rumah dari hammer. Hammer dilaknat dari 10 segi, dari zatnya, peminumannya, pelayanannya, penjualnya, membelinya, pembuat anggurnya, yang menyuruh membuatnya, pembawaannya, yang dibawakan untuknya, dan yang mengais untung darinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Maafkanlah kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Surah Al-Baqarah ayat 286. 7. Bejana emas dan perak. Barang yang harus dihindari dari rumah selanjutnya adalah bejana emas dan perak. Barang yang satu ini dapat berupa bejana, alat makan atau pajangan apapun yang berasal dari bahan emas dan perak. Barang ini berhukum haram dipajang sebagai hiasan rumah. Sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan bejana emas dan perak, maka akan gemercik suara api neraka dalam perutnya. Hadis riwayat Muslim. 8. Foto keluarga. Selanjutnya, barang yang harus dihindari dari rumah adalah foto keluarga. Tentu banyak umat muslim yang menganggap hal tersebut wajar dan tidak dilarang. Namun nyatanya dalam Islam, foto keluarga yang dipasang sebagai hiasan rumah dilarang. Tindakan memelihara foto keluarga dalam rumah dianggap sebuah kemungkaran dan perkara jahiliyah. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Gambar atau lukisan bernyawa. Barang yang harus dihindarkan dari rumah adalah gambar atau lukisan bernyawa. Gambar lukisan makhluk bernyawa sangat dilarang dalam Islam. Larangan lukisan bernyawa ini tidak hanya berbentuk manusia, namun hewan pun juga dilarang. Janganlah engkau biarkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau rusak, dan jangan biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Hadis riwayat Muslim. 10. Kotor dan bau. Terakhir, bukan soal barang, namun hal yang perlu dihindarkan dari rumah adalah keadaan kotor dan bau. Malaikat menyukai bau harum dan merasa terganggu dengan bau busuk. Bau harum tentunya hadir karena kita selalu menjaga kebersihan, menyingkirkan hal-hal yang kotor dan berbau tidak sedap. Bahkan dalam ajaran Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati memasuki masjid kami. Oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah itu dia sahabat beriman, 10 barang yang harus dihindarkan dari rumah, khususnya rumah umat muslim. Sekian dulu video dari kami, jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.